Ya, selamat sore Bapak. Boleh? Ya, dikenalin dulu dong sama murid-murid Bu Indah. Ya, perkenalkan nama saya I Gusti Ngurah Bagus Amara Putra. Ya, saya selaku kepala sekolah di SD nomor 2 Abian Semal. Oke Pak, boleh dong diceritain sedikit tentang program lingkungan di sekolah Bapak, Adiwiyata dan segala macam. Ya. Adapun program Adiwiyata di sekolah SD nomor 2 Abian Semal, Adiwiyata itu lebih ke gaya hidup sih sebenarnya. Gaya hidup yang memang harus kita lakukan setiap hari. Jadi menjaga kebersihan, tentang konservasi air, konservasi energi. Jadi bagaimana kita mengirit energi yang ada di lingkungan kita, serta menjaga lingkungan agar tetap asri gitu. Ya. Adapun program unggulan di SD 2 Abian Semal ini itu adalah salah satunya Waste Station. Itu Waste Station sebagai salah satu lab atau Eco Hub untuk anak-anak di SD 2 Abian Semal. Bagaimana di sana anak-anak bisa belajar tentang memanage bagaimana memilah dan menggunakan plastik atau mengurangi sampah plastik residu agar lingkungan tetap bersih dan terbebas dari sampah. Oke Pak, jadi selain karena program Adiwiyata Nasional, apa yang menggerakkan Bapak untuk mengadakan program lingkungan seperti ini? Ya, salah satu motivasi saya sebenarnya sebagai kepala sekolah, saya kenapa harus fokus terhadap lingkungan kan. Jadi menurut saya anak-anak itu belajar tidak harus hanya akademis saja ya. Lingkungan itu jauh lebih penting. Jadi menanamkan kesadaran atau karakter lingkungan itu lebih berat daripada hanya mengajarkan akademis di kelas kan. Jadi pembelajaran itu tidak hanya diukur dari nilai raport ya. Kita juga bisa mengukur dari bagaimana kesadaran anak-anak tentang menjaga lingkungannya. Kalau lingkungannya sudah bersih, otomatis anak-anak bisa belajar dengan nyaman, dan secara akademis juga mereka akan lebih meningkat akademisnya kalau memang lingkungan belajarnya sudah nyaman. Menurut saya seperti itu. Oke, jadi Bapak tadi menyebutkan waste station. Boleh dikenalin ke kita waste stationnya seperti apa? Ya, boleh. Ayo. Jadi anak-anak Ibu udah sampai di waste station SD 2 Abian Semal. Di sini ada tong sampah dan juga hasil-hasil karya siswa ya. Bagus-bagus ya Pak. Bisa diceritain sedikit Pak? Baik. Di waste station ini adalah salah satu yang seperti saya sampaikan tadi, Eco Hub. Di sini anak-anak bisa memilah sampah sesuai dengan jenisnya ya. Dan tampilan tong sampah juga sudah dibuat semenarik mungkin agar experience saat membuang sampah itu lebih berbeda daripada umumnya ya. Nah, di sini ada beberapa hiasan yang dibuat dari sampah plastik dan juga kardus atau kertas yang sudah tidak dipergunakan lagi. Seperti lukisan dari tutup botol, juga lampion ini dari cup minuman atau makanan, dan juga beberapa lukisan yang dibuat bertemakan tentang lingkungan. Jadi yang isinya tentang seruan bagaimana cara kita menjaga lingkungan dengan baik itu. Nah, seperti ini bisa dilihat. Karya anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 berarti ya Pak ya. Ya, ini sih yang menarik perhatian Ibu adalah tempat sampah ini. Lucu banget ya. Iya, sangat lucu. Mungkin kalau di sekolah ini perlu sekitar 5. Oke. Gimana cara Bapak untuk melibatkan peran guru dan siswa dalam program lingkungan ini?
Adapun caranya di sini, sementara ini kami hanya berkomitmen dengan guru dan anak-anak dengan membuat tim-tim khusus di sekolah. Contohnya seperti tim yang memang ada di setiap kelas, yang bertujuan untuk mengingatkan teman-temannya bagaimana memilah sampah ke setiap harinya gitu. Misalnya kalau misalnya ada teman dari kelas dalam satu kelas itu yang lupa mungkin buang sampahnya sembarangan, nanti ada satu tim lingkungan yang memang mengingatkan anak-anak tersebut. Nah, begitu juga Bapak Ibu guru, ya setiap kelas sudah diserahkan tanggung jawab di setiap gurunya masing-masing untuk membina anak-anak agar bisa konsisten dalam membuang sampah tentunya. Membuang sampah pada tempatnya ya. Jadi sesuai jenis sampah juga. Itu dilaksanakan secara berkelanjutan di setiap hari. Tidak hanya setiap minggu, setiap hari ini. Jadi setiap hari guru-guru tetap mengingatkan kepada tim-tim tersebut untuk menjaga kelasnya agar tetap bersih dari sampah. Jadi program lingkungan ini terintegrasi juga dengan pembelajaran di kelas gitu ya Pak ya? Ya, pasti. Program lingkungan ini terintegrasi dengan pembelajaran di kelas, khususnya di pembelajaran IPA gitu misalnya. Di sana kita menerangkan tentang bagaimana terjadinya penguraian di tempat sampah atau misalnya di tebal modern. Untuk matematika di sana anak-anak bisa belajar tentang bagaimana menghitung volume sampah yang diproduksi di sekolah setiap harinya. Ya. Selama ngejalanin program lingkungan ini, apa sih Pak tantangan terbesar yang Bapak pernah hadapi? Tantangan yang paling sulit itu sih sebenarnya untuk menanamkan karakter atau kesadaran ke anak-anak tentang bagaimana menerapkan rasa peduli kepada lingkungannya, atau mungkin seperti yang saya sampaikan sebelumnya sama Bu Indah, gimana caranya anak-anak tuh biar merasa risih kalau melihat sampah. Jadi kalau dia udah merasa risih melihat sampah, berarti dia akan membersihkan tempat itu dari sampah kan. Jadi tantangannya lumayan sulit sih. Kalau dibilang sulit ya sulit, kalau itu dilakukan secara konsisten ya pasti bisa. Jadi tidak ada yang sulit sih, karena waktu yang diperlukan aja cukup lama, cukup panjang untuk menanamkan karakter seperti itu ke anak-anak. Itu sih kendalanya. Oke, jadi tantangannya ada ya, tapi patut untuk dicoba. Pak. Jadi tadi Bapak bilang untuk menanamkan karakter itu biar merasa risih dalam keadaan kotor gitu ya. Apa udah berubah Pak? Menurut Bapak anak-anak di sini apakah udah ada perubahan seperti itu? Perubahan pasti ada ya. Selama ini lingkungan di sekolah tertata atau terjaga dengan baik dari sampah. Ya, bisa dilihat contohnya juga, artinya kerindangannya terjaga. Artinya anak-anak kan sudah mulai sadar dengan bagaimana cara menjaga kenyamanan yang diawali dari kebersihan lingkungan. Jadi perubahannya sudah sangat nyata dengan anak-anak sudah bisa memilah sampah, sudah bisa memanage atau mengkelompokkan, mengklasifikasi sampah itu, yang mana berbahaya, yang mana yang bisa didaur ulang, yang mana memang bisa digunakan lagi agar tidak tidak menumpuk gitu. Contoh kecil juga bisa dilihat dari anak-anak sudah semua membawa tumbler ke sekolah ya. Jadi itu salah satu untuk mengurangi volume sampah plastik di sekolah. Itu aja sih.
Jadi menurut Bapak karakter siswa berhasil dirubah gitu Pak ya. Pasti dia karakter ini pasti juga berdampak di rumah masing-masing. Jadi ada nggak respon baik dari orang tua siswa di rumah yang Bapak terima? Dari respon orang tua itu banyak ya. Ada yang awalnya merasa aneh karena mungkin pertama kali melakukan pemilahan sampah di rumah atau misalnya agak repot mungkin ya. Ada yang memang tanggapannya positif karena anak-anak sudah mendapatkan edukasi tentang jenis-jenis sampah, jadi anak-anak sudah mulai menerapkan di rumah dengan mengajak orang tua atau saudaranya untuk memilah sampahnya di rumah. Nah begitu juga di lingkungan lebih luas di Banjar yang ada di dekat sini sudah mulai terlihat anak-anak mengkoordinir temannya ya, dalam kegiatan seperti bersih-bersih di sekitaran pura yang ada di sini, khususnya bersih-bersih sampah plastiknya ya. Selain memang sampah organik yang mungkin bisa diolah secara mandiri di rumahnya masing-masing, karena di sini rumah di sini masih punya tebo ya. Iya, tebo asli. Iya, tebo asli. Kalau agak di perkotaan mungkin tempatnya sempit jadi nggak ada space untuk tebo itu. Kalau di sini masih ada tebo, tempat mereka mengolah sampah juga. Di sana juga sudah berkurang. Mereka lebih ke melihat sampah plastik itu bukan sampah lagi, tapi sudah punya nilai ekonomis juga. Ya, dia bisa jual sampah yang dihasilkan di rumah, seperti yang kita contohkan di sekolah tentunya. Ya, itu aja sih. Oke, di sekolah ini ada tebe atau tebe modern Pak, ya untuk mengolah sampah organik. Untuk tebo modern di sekolah kami sudah punya tebo modern 2 ya, yang panjangnya sekitar luasnya sekitar 3 ya 3 kali 2 meter dengan kedalaman 1,5. Ya, luasnya Cukup besar ya? Cukup besar. Itu ada dua tempat. Jadi bak 1 dan bak 2. Itu lebarnya sama, 2 kali 3 meter, terus dalamnya 1,5 meter. Jadi di sana bisa nampung 2 orang kalau masuk. Jadi mungkin di tempat lain tebo modernnya masih pakai bis yang bulat ya. Iya, saya pikir begitu. Ya, kalau bis yang bulat itu kendalanya kita susah kalau pemanenan sampah pupuknya, karena kita masuknya agak susah kan, kesempit kan. Jadi pada saat panen itu agak susah sih. Tapi kalau sudah agak lebar, mungkin bentuknya segi 4 panjang, itu seperti yang kami miliki di sini, itu bisa 2 orang masuk untuk nyangkul dan manen gini pupuk dari sana. Itu nanti bisa dilihat juga. Ya. Langsung ke sana aja Pak. Oh boleh. Mana apa teh hidup? Ini kunyit putih nih. Kunyit kan warnanya kuning. Ini yang putih. Oh iya. Temulawak ini dah pohonnya. Oke, ini adalah tebe modern yang pertama ya dari 2 tebe modern di SD 2 Abian Semal. Ukurannya 2 kali 3 dengan kedalaman 1,5 meter. Berapa lama nih Pak waktunya untuk menuhin ini tebe modern? Kalau buat menuhin tebo modern ini mungkin sebulan udah penuh ya. Cuman untuk penguraiannya itu lebih lama. Sampai 3 bulan itu baru terurai dengan baik. Itu pun dengan bantuan M4 atau misalnya dibantu dengan mikroorganisme yang dituang di sini dalam bentuk cairan agar mempercepat pembusukan yang di sini. Ya, ini juga sebagai salah satu bentuk pembelajaran IPA untuk anak-anak kan, tentang bagaimana dia mengetahui langsung cara pembusukan sampah itu gitu. Jadi tidak hanya sebatas tutorial aja, tapi tapi realnya udah mereka experience-nya udah langsung dilakukan, dialami oleh anak-anak langsung. Gitu.
Oke. Experience is the best teacher, Pak ya. Gini Pak, kalau sekolah lain pengen meniru langkah Bapak, program-program Bapak, apa yang Bapak sarankan pertama kali? Kalaupun ada yang mau meniru ya, harusnya yang mengawali pertama kali itu harus komitmen sih. Pertama komitmen, lakukan hal-hal yang kecil, jadi jangan nunggu harus ada fasilitas lengkap, itu nggak bisa. Karena kita perlu proses juga untuk biar ada fasilitas lengkap dan biaya tentunya kan. Jadi hal-hal kecil dulu lakukan, minimal ya memilah sampah untuk kepada anak-anak, edukasinya, terus buatkan tembok modern pun tidak harus besar seperti di sini, disesuaikan dengan kondisi sekolah juga, dengan biaya juga tentunya, agar tidak terlalu banyak juga mengeluarkan biaya. Kan setiap sekolah punya kondisi keuangan yang berbeda, jadi bisa dikondisikan seperti itu. Ya itu sih. Kenalkan ini namanya Bapak Panji ya. Jadi beliau yang ngurus segala tanaman yang ada di sekolah, artinya dia yang bertanggung jawab. Bukan berarti dia yang ngurus sendiri ya, tapi kita kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Begitu juga anak-anak di setiap kelasnya, tapi yang bertanggung jawab sepenuhnya tetap Bapak Panji ya. Kebetulan kemarin dia sudah bikin greenhouse ya, greenhouse di belakang saya. Ya boleh nanti diceritakan sama Pak Panji bagaimana dia buat dan tujuannya untuk apa. Oke, Pak Panji. Ya, terima kasih. Perkenalkan saya Panji sebagai TU di SD nomor 2 Iban Semal. Di sini sebenarnya saya terinspirasi dari rumah hijau sebenarnya. Kayak saya pernah datang ke rumah orang lihat seperti ini, dan kebetulan di sini pemandangannya kurang baik. Bagiannya kita membuat greenhouse di sini, dan tanam-tanaman ini kalau kebanyakan dari anak-anak, dan kita juga menyarinya di alam liar. Tidak harus kita harus membeli, kalau itu ada di alam liar kita manfaatkan, seperti kadaka. Ini paku bisa didapatkan di alam liar juga, kadaka juga bisa dapat. Kalau ini dibawa dari anak-anak dari kegiatan P5. Ya. Kalau di sini juga ada dahan pohon, sebenarnya itu kita bikinnya itu biar kelihatan estetik, biar ada kelihatan menonjolnya, biar seperti yang asli. Dahan pohonnya juga nggak beli kan? Dahan pohon juga kita tidak beli, kita memanfaatkan dari barang bekas, potong-potongan kayu yang ada di terbengkalai di sebelah bendungan sini. Terakhir nih Pak, kasih dong satu kalimat saran gitu untuk murid-murid Bu Indah yang nonton di YouTube. Mungkin pesan yang bisa saya sampaikan untuk generasi muda ya, tetap jaga lingkungan kalian dengan baik ya, sesuai dengan ajaran para leluhur kita, yaitu kearifan lokal Bali, khususnya Trihita Karana. Hubungan manusia dengan lingkungan itu jauh lebih penting daripada sekedar keterampilan akademik. Nah, dan kedepannya agar kita bisa tetap mewarisi lingkungan yang sehat dan asri di Bali khususnya, dan bisa bersama-sama kita menjaga bumi kita agar tetap hijau. Ya, dari saya sekian, saya kembalikan ke Ibu Winda. Wah, keren sekali. Trihita Karana nggak cuma jadi slogan, ternyata di SD 2 ini mampu untuk menjaga hubungan manusia dengan alam. Iya, luar biasa sekali. Terima kasih ya Pak. Hari ini kita keliling-keliling, nanya-nanya segala macam, menyita waktu Bapak super sibuk padahal ya. Terima kasih banyak. Ya, sesuatu banget ya untuk kita tonton dan kita ambil insight-nya dari video kali ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Dadah.